Hai, kembali lagi dengan kita Games. Kali ini kita bakal membuat sebuah tutorial yang baru, yaitu adalah tutorial animasi kontrol yang menggunakan animasi lebih dari satu ya. Karena di sini di tutorial sebelumnya yang menggunakan satu animasi dan 3 button ya. Jadi ada button play, button stop, dan button pause yang secara terpisah. Dan di sini dia bertanya bagaimana cara implementasi yang menggunakan satu button. Oke, pakai satu tombol aja untuk fungsi dari play dan stop animasi. Dan di sini dia juga bertanya bagaimana implementasi dalam 3 animasi dalam satu objek 3D. Nah, dan tombolnya itu hanya satu, jadi kayak seperti apa ya, MP3 mungkin ya. Klik play, nanti buttonnya itu mungkin kalau kalian pakai image, nanti buttonnya itu bakal merubah gambar jadi bukan jadi button ya, button stop ya benar. Jadi gambar stop, jadi seperti itu. Nanti kita mencet stop, animasinya berhenti. Kalau kita mencet play, berarti animasinya jalan. Oke, tapi sebenarnya waktu kita scan awal itu seharusnya sudah ada animasi idle-nya ya. Sebelum kita lanjutkan videonya, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share nantinya kepada teman-teman kalian. Dan jika kalian support kita bisa melalui Saweria ataupun Socialblast. Linknya terdapat di deskripsi. Sekali lagi terima kasih. Dan jangan lupa untuk mencoba game kita yang baru, yaitu adalah Illogical Match dan siapakah dia versi anime. Linknya nanti ada di deskripsi, oke? Kalian coba aja. Terima kasih, langsung saja. Jadi di sini kita sudah ada objek ya. Di sini objek idle sudah saya implementasi dengan image targetnya dari AR. Kita buka dulu window animasi ya. Animasi kita perlu animation. Di situ ada di window ya tadi ya. Animation kita taruh sini aja. Window, animation ke arah animator juga. Animator dulu kita taruh atas dulu nggak masalah. Oke. Setelah itu karena di bagian idle ini 3D-nya itu belum ada animasinya. Animation control. Animation control gambarnya seperti ini. Jadi andai kata kalian belum ada, di sini kan belum ada ya. Kita bisa tinggal drag tapi kita bikin dulu aja. Klik kanan, create di bagian animation control. Nah, ini animator bukan animation, sorry. Animator control, oke? Kita klik, kita kasih nama apa terserah kalian sesuaikan nama objek mungkin ataupun objek satu. Kita ke idle, kita drag aja nggak masalah. Dia sudah masuk, namanya adalah objek satu ya controllernya. Kita lihat di animator, dia sudah ada. Ini adalah animator dari objek satu. Setelah itu ini objek ini itu sudah include dengan idle-nya. Jadi di dalam sini sudah ada namanya ini itu animation clip untuk idle-nya. Kalian lihat dia gerak ya. Kalau kita play, nah, kalian bisa menggunakan langsung drag aja idle ini ke dalam animator ataupun kalian duplicate keluar untuk bagian ininya, animation clip. Kita drag aja ini tidak masalah. Kita masukkan ke sini animator ya. Kita masukkan ke animator. Dia bakal masuk dengan nama Mixamo, oke? Kalau kalian ingin lihat, kita bisa langsung melakukan play untuk tes pertama kali. Oke, kita coba play ya. Ah, oh iya, aduh, duh, duh. Apa kamera? Aku masih pakai kamera ya? Ah, kan benar. Sorry. Kita unplay terlebih dahulu karena kamera itu sistemnya tidak bisa paralel. Webcam aku matikan. Oke, aku matikan ya. Sekarang kita play. Karena kamera bakal dipakai ke Unity ya. Nah, bener kan? Oke. Dia keluar langsung keadaan idle. Kalian bisa dilihat di bagian animator, dia udah ada ininya. Dia udah jalan di idle. Oke, idle udah jalan. Andai kata nanti animatornya berhenti di pojok, berarti apa ya? Animasi kalian tidak looping. Nah, kalian looping aja untuk idle. Kalian double klik, kalian scroll ke bawah ada loop time, kalian centang, setelah itu kalian apply. Oke, cukup seperti itu. Ini untuk bagian awalnya. Setelah itu kita bakal mencoba memasukkan satu gerakan animasi. Oke, di sini jika kalian mungkin tidak ada masalah ya dalam penggunaan animasi yang lebih animasi yang berbeda. Jika kalian tidak ada masalah ya syukur. Jika kalian ada masalah seperti saya jika menggunakan Misamo, kalian bisa membetulkan dengan cara seperti ini nantinya ya. Kita drag aja ini ya, flyer. Ini animasi. Walaupun dia menggunakan objek yang sama, kita masukkan aja ke sini. Oke, setelah itu kita bikin parameter full. Ini untuk tes juga nggak masalah nantinya. Anim pertama ataupun anim 0 terserah kalian nanti. Oke, kita ke arah arrow-nya.
kita plus. Tadi bikin arrow adalah klik kanan ya. Make transition kita tuju ke sini. Animation kita jadikan true. Has exit time kita uncentang biar dia bisa pindah kapanpun. Setelah itu kita pindah animator ke bawah biar kita bisa saling lihat dua screen ya, game sama animatornya. Oke, ini untuk tes pertama ya, jadi biar tidak ada masalah di akhir-akhir nantinya. Jadi kita harus melakukan cek terlebih dulu terhadap animasi kita. Nih, ini kita apply, ini kita bikin true dia bakal masuk ya. Dia masuk, tapi di sini terjadi masalah dengan apa ya namanya, rigging dari karakternya. Nah, walaupun dia sudah menjalankan animasinya, tapi dia seperti ini. Oke, kita unplay. Bagaimana cara fixnya? Langsung saja kita cek, langsung saja kita fix ya. Jadi kita hapus saja dulu, biarkan ada idle aja. Kita ke arah objek yang kita gunakan. Ada kata idle. Kita ke arah rig ya. Kita ke arah rig. Generic animation type itu kita ubah ke humanoid. Oke. Terus avatar ini create from this model, kita apply. Oke, sudah jadi. Kita ke arah idle 1, apapun objek kalian, ke arah objek kalian yang ada animatornya tadi. Di bagian avatar ini kita gunakan avatar yang sesuai ini, yaitu adalah idle ya. Idle avatar ya ini kalau salah, idle avatar. Oke, saya gunakan idle avatar. Oke, idle avatar ini idle avatar. Yang merah adalah yang merah. Aku bakal menyentuhkan satu objek dulu, nanti sisanya itu sama semuanya. Oke, sudah masuk ya idle avatar. Ini merah biarin, bukan masalah ini. Dan kita ke arah animasi yang bakal kita gunakan. Kita juga ke arah rig. Kita generic humanoid, create from this model, kita apply. Oke, sudah semua ya. Animation kita loop, oke. Jika kalian tidak loop dari animation sini tidak masalah, kalian bisa ngeloop dari animator. Kita pindahkan dulu lagi ke atas. Oke, kita drag ini file. Sama tulisannya Mixamo. Make transition, klik kanan ya. Kita masukkan, kita gunakan bool anim 1. Kondisi kita plus, anim 1 true, has exit time kita matikan. Oke, kita pindah lagi biar bisa kita lihat. Nah, jadi maaf kalau pindah-pindah, tapi jika susunan window kalian tidak ketutupan itu tidak masalah. Jadi biar bisa lihat ini adalah window game dan ini adalah window animator. Jadi seperti itu. Ini dia udah idle, gerak idle ya. Sekarang kita true, dia sudah dalam kondisi yang benar ataupun baik ya, tidak ada masalah. Tapi di bagian animator kalian lihat, seharusnya timeline biru ini tuh harusnya masuk di sini. Nah, jika kalian ingin timeline biru ini masuk di sini, biar kalian tahu jika animasi itu udah jalan, kita bakal mengeluarkan animasi klip dari yang kita bikin tadi, project ini. Ini kan dia kan bersama dengan itunya ya. Bersama dengan apa namanya? Objeknya. Kita buka aja. Di sini tuh sudah ada animation clipnya. Oke, bentuknya itu seperti ini, segitiga ada garis-garis itu adalah animation clip. Kita Ctrl D aja, Ctrl D. Dia keluar, sesuaikan namanya flyer animation. Oke, kita ke arah animator, kita pindah lagi, nggak apa-apa. Di sini Mixamo kita silang. Kita ganti yang flyer animation, kita masukkan. Nah, kita bikin track session, kita ke sini, kondisinya sama. Menggunakan anim 1 true, has exit time kita matikan. Kita save, kita play. Oke. Oh, bentar. Kita unplay dulu. Aku implementasi dulu untuk kembali juga biar kalian bisa tahu. Ini kita kembali, has exit time kita tidak perlu menunggu sampai selesai. Kondisinya adalah anim 1 saat false. Oke. Kita kembali ke animator, kita drag ke bawah, kita apply. Jadi kita bakal tes langsung ya. Oke, idle-nya jalan di atas, birunya. Kita true. Dia udah dance dan dia jalan di timeline dari animasinya sudah sesuai ya. Karena dia ada di animasi ini. Kita false, dia bakal kembali. Nah, oke, jadi udah seperti ini. Dan sekarang kita bakal bikin fungsi buttonnya, oke? Kita kasih contoh dulu satu animasi. Kita unplay. Sekarang kita bikin buttonnya. Di sini aku sudah ada ya. Buttonnya ada dua UI play sama stop. Ya. Sambil berpikir kita bikin dulu kanvas. Oke, kanvas itu untuk penempatan UI-nya.
UI buttonnya kita ke arah ini. Kalian bikinnya layarnya apa? Karena aku landscape, sesuaikan ya. Scale with screen, scale landscape adalah 10:768. Oke, seperti itu. Kita arahkan fast, klik kanan. UI, di sini kita bakal menggunakan button. Kita arahkan fast, button, 2D-nya kita pencet aja. Oke. Di game nanti kelihatan. Langsung saja ya, aku di sini tidak pakai teks, kita pakai image ya. Aku hapus teksnya, langsung aku drag aja. Ini size-nya aku buat dulu 100. Yang kita gunakan adalah untuk defaultnya adalah play. Oke, karena ini adalah transparan, berarti kita lebih baik menggunakan image lagi di dalamnya. Kita gunakan none, ataupun tadi kalian bisa menggunakan UI spread, bebas UI spread. Nah, kalau UI spread ada garisnya dan dia melengkung. Kalian klik kanan UI, tambahkan image, oke. Jadi biar dia di atasnya. Nah, jadi seperti ini, tidak transparan. Kita bikin satu dulu. Kita taruh bawah, minus 150 atau minus 200. Yang penting tidak keluar dari kanvas ini, biar dia tidak keluar dari kamera. Oke, sudah. Setelah itu kita bikin script ya. Oke, kita ke arah script. Banyak sekali. Apa ya? Animation. Ada takutnya ada yang sama namanya. Soalnya aku udah pernah bikin animationnya. Oh, tidak ada. Animation control. Oke, aku bikin nama animation control untuk scriptnya. Lagi compile. Oke, kita buka. Karena kita perlu akses UI, yaitu button dan kawan-kawannya. Spread UI. Oh ya, UI dari button ya. Spread. Berarti kita perlu UI. Aku lupa sih, tapi nggak apa, kita perlu UI. Oke, kita perlu UI. Iya bener sih, karena kita akses image terus ke arah spread ya. Oke, kita bikin dulu yaitu untuk menyimpan dari animatornya ya. Public. Animator aja langsung. Kok caps lock aku? Animator. Oke. Anim object. Kita kasih nama anim object. Dan di sini kita perlu juga itu adalah namanya bukan button ya. Kita bakal langsung aja akses image. Berarti image ya. Image button anim. Dan di sini kita perlu sprite. Sprite kita bikin array aja untuk penyimpanan dua sprite dari button play dan button stop. Sprite button anim. Oke. Play 0 nanti play. 1 adalah stop ya. Untuk penyimpanan elemen array-nya. Oke. Kita perlu sistem karena kita perlu cek yang sedang dipencet itu apa. Dot event system. Kita bakal cek dari sprite-nya aja biar tahu. Oke, kita ke arah public biar jadi satu function dalam satu function dalam satu button. Dua function untuk satu button. Nah, public oke. Button animation. Public void, sorry. Public void button animation. Kita bakal cek ya. If event system current selected game object, kita akses namanya juga bisa, kita langsung akses game objectnya juga bisa. Tapi di sini kita perlu melihat aja ya spread buttonnya. Kita transform .get child. Kenapa kita perlu get child? Karena kita taruh apa ya namanya? Sprite-nya itu di button sini. Karena aku transparan ya. Tapi kalau kalian tidak naruh tidak transparan, kalian bisa langsung taruh aja di atas ini. Oke? Kalian taruh misalnya button kalian itu ada background-nya. Kalian taruh aja di atas di bagian button. Jadi kalian tidak perlu mengikuti aku. Jadi kalian bisa langsung tanpa get child. Oke, aku bikin jadi satu aja lah, nggak masalah. Biar kalian tidak bingung. Nanti anggap aja, UI background kalian itu tidak transparan. Oke, aku anggap aja seperti itu, oke? Jadi ini button ini, aku langsung dengan apply. Jadi tidak masalah ya, aku warna hitam.
Buttonnya tidak perlu pakai child, berarti tidak perlu child, tidak perlu transform. .get component. Ya, itu adalah image. Buka kurung .sprite. Nah, itu jika .name sama dengan yang ingin kita cek adalah waktu dia sesuai dengan apply, berarti kita sprites button anim renol name. Renol itu adalah button play ya. Jadi jika yang misalnya dipencet adalah button play, namanya sama dengan urutannya di dalam array, berarti dia jalankan ini. Ini play, ini else, stop. Play, kita udah tahu nama buttonnya sama, sprite yang sama. Berarti kita langsung saja ke arah anim object. Anim object dot set bool, karena kita gunakan bool ya. Jadi yang kita gunakan yaitu adalah bool. Jadi seperti yang sebelumnya, ini untuk tes itu kita menggunakan bool. Sorry ya, aku lupa jelasin nggak ya? Aku menggunakan bool. Jadi gunakan bool ya. Jadi kondisinya waktu kita masuk adalah keadaan true, kita kembali keadaan false. Oke. Dengan nama boolnya itu adalah anim1. Set bool di sini dia perlu string name dan bool value. String name yaitu adalah anim1. Yang kita inginkan adalah true untuk menjalankannya, oke? True. Jadi dia jalan. Dan untuk stop adalah kebalikannya. Kita copy aja, kita ubah ke arah false. Oke. Setelah kita pencet, kita harus merubah button UI menjadi stop. Image button anim .sprite itu sama dengan kita ambil dari sprite button anim array ke 1, oke? 1 adalah array 1 itu button stop, oke? Nah, jika kebalikannya, jika dia di sini adalah image, dia mencet yang di stop, berarti kita perlu mengembalikannya ke arah dari sprite button anim 0, yaitu adalah array untuk button play. Oke, seperti ini dulu untuk tes. Untuk di sini animasi kita harus loop ya, karena daripada kalian nanti jadikan stopnya secara manual kan, kita pingin stopnya kapan kita stop aja, oke? Kita seperti itu, kita bikin empty script. Kita reset aja posisinya. Ini loh, ini kan posisinya acak kan, reset biar 00 biar rapi. Kita ke arah project script animation control. Di sini ada objek ya, animasi dari yang distance ini, kita idle ini kita drag. Udah masuk image button. Image button itu dari yang di canvas. Canvas button ini tuh, dia udah masuk. Sekarang sprite-nya ini ada 2. Yang pertama yaitu adalah yang atas untuk button play. Button play kita masukkan di atas. Button stop kita masukkan di bawah. Oke, seperti ini. Untuk yang ini untuk tes dulu, dia bakal langsung keluar walaupun belum kedetek ya. Tapi jangan kalian jangan kalian klik-klik. Nah, ini hanya untuk tes saja, nanti kita bakal implementasi waktu dia ketemu. Baru aktif, oke? Ini dia udah aktif. Kita ke arah animator, kita play ya. Lihat ini masih false, kita play. Hah? Buttonnya nggak ada toh? Oh ya, buttonnya nggak ada. Buttonnya nggak ada, kita plus dulu. Kita drag script kita. Function animation control kita tadi adalah button animasi ya? Button animasi. Oke, button animasi. Oke, kelupaan aku. Ini mungkin cukup lama ya, atau aku potong-potong videonya ya. Karena biar jelas gitu. Ayo, scan. Nah, oke udah scan. Ini adalah false, ini udah di idle, kita apply. Dia menjadi stop, dia jalan. Oke. Ini untuk animasi 1, mungkin nanti kalian perlu teks nama juga tidak masalah. Kita stop, dia udah stop. Oke, mantap. Untuk yang pertama udah mantap. Oke, aku beri sebuah nama ya, sebuah nama di atas ini. Kita jadikan child-nya tidak masalah, teks. Kita taruh atasnya, tengah-tengah. Terserah kalian ya. Anim 1. Anggap aja seperti ini namanya.
30, 50, warna hitam pekat. Oke. Full. Oke, seperti ini. Sekarang kita bakal implementasi buttonnya untuk waktu objek ketemu. Kita taruh sini juga tidak masalah. Yaitu kita bakal bikin ya, di bawahnya aja lah. Karena dia harusnya di awal. Yaitu public void on target font. Ya, kita kasih nama seperti itu aja. Target font. Dan satu lagi adalah public void on target loss. Oke. Jadi waktu target font, waktu target ketemu kita apakan? Kita aktifkan untuk buttonnya. Di sini karena button tidak ada, oke kita taruh di bawah. Kita public ataupun kita bisa menggunakan game object. Game object aja. Oke. Game object aja ya. Button control. Button control anim. Oke, button control anim. Jadi kita taruh sini. Berarti langsung saja button control anim .set aktif sama dengan true. Jika lepas berarti kita false. Oke. Kita kembali ke Unity. Jadi di bagian button ini kita matikan. Oke. Di bagian stone, image target yang kita gunakan, di situ sudah ada default observation event handler. Di sini ada on target, found, dan on target loss. Kita plus. Kita gunakan dari script ya. Kita drag keduanya. Yang atas tentu saja on target found. On target found yang bawah adalah on target loss. Oke. Kita apply. Kenapa animation control tidak ke assign? Yang mana? Ada yang kosong. Oh iya, button control animation. Itu adalah ini. Nah, iya. Jadi waktu ketemu kan dia akan true. Ctrl S. Tadi sorry ya, aku kelupaan satu. Button control dari button control yang ini. Oke, kita apply. Oke, button control sudah tidak kelihatan. Jadi waktu kita scan, ayo, nah dia keluar ya, anim 1 namanya. Kita apply, dia jalan sesuai dengan animatornya. Kita stop, dia berhenti. Oke, mantap. Dan kita bakal membuat 3 ya, karena dia mintanya 3. Oke, kita bikin kelompok aja. Andai katakan adik kalian bikin image lebih dari 1, kita create empty. Ini kita bikin 00, nggak masalah di tengah. Ataupun penuh juga tidak masalah. Penuh aja. Oke, kita ganti nama adalah button control anim 1. Anggap aja objek 1 ya. Jadi di sini kita buka. Kita langsung bikin 3, nggak masalah. Minus 200. Kita bikin acak-acak. Oke. 200. Kita ubah dulu namanya. Kita ubah secara manual aja ya, biar tidak ada kerjaan lainnya. Sebenarnya bisa kita ambil dari nama-nama klipnya. Oke. Oke, seperti ini udah. Sekarang kita tambahkan dulu ke arah animatornya. Kita pindah dulu ke atas. Untuk UI udah, kita geser ke sini. Di sini aku menggunakan apa aja? Capoeira. Capoeira di sini sendiri sudah aku bikin humanoid. Oke, sini juga udah looping. Jadi aku tinggal mengeluarkan animation clipnya. Ctrl D. Ini tuh tadi ini kita ganti Capoeira animation. Oke, Capoeira animation. Satu lagi adalah yang tanpa objek. Nah, kalian lihat ini, di sini ada objeknya ya. Yang ini tidak ada objeknya, jadi dia gambarnya ini. Tuh. Oke. Di sini rig itu sudah humanoid. Sudah aku ganti dan di sini loop aku centang. Aku apply. Oke, loop udah apply. Sekarang kita buka Mixamo, kita Ctrl D. Ya, ini adalah jumping ya. F2 rename.
jumping checks animation. Oke. Setelah itu kita drag manja, nanti kita kita samain kerjaannya. Capoeira masuk tuh. Dan jumping masuk. Oke. Ini drag ke sini. Ini kita bikin back transisi ke sini, ini kita bikin ke sini. Ini kita bikin ke sini. Animasi 1 kita bikin lagi bull. Anim 2 kita bikin lagi bull. Anim 3. Yang untuk yang ini, yang kedua, kita gunakan true anim 2. True anim 2 has exit time kita matikan. Has exit time kita matikan. Anim 2 dalam kondisi false. Oke, untuk kembalinya. Dan yang ketiga, cara masuknya adalah dengan anim 3 true. Has exit time kita matikan. Kondisinya adalah sama anim 3 dalam false. Untuk kembali, as exit time kita matikan. Oke, cukup seperti ini. Nah, di sini tuh ada 3 button. Apakah kita perlu bikin 3 button lagi button anim? Tidak perlu sebenarnya. Kita bakal ubah sistemnya menggunakan string di atas untuk parameternya. Tapi yang kita gunakan dalam button itu hanya bisa menggunakan 1 parameter. Ya, jadi kita string aja. Apa enaknya? String anim. Oke. String anim, kita ubah ini. String anim, string anim, yang ini juga string anim. Oke, kita bikin dulu seperti ini. Kita kembali ke Unity. Kita kerjain satu-satu dan pelan-pelan ya. Ini missing untuk buttonnya. Semua button itu missing karena kita duplicate dari atasnya. Kita balikin ke arah button animation. Kita gunakan string. String kita sesuaikan dengan namanya, itu adalah anim 1. Untuk yang button pertama. Dan yang kedua adalah anim 2. Dan seterusnya. Button animation. Anim 2. Besar kecilnya sesuaikan. Anim 3. Oke. Ini kita matikan dari parentnya aja. Jadi ini kan kelompok, kita matikan dari kelompoknya. Nah, ada kontrolnya. Jadi di sini yang ini button control ini kita ganti dengan yang parentnya. Tuh. Oke. Jadi yang aktifkan ini bukan dari masing-masing button. Oh, langsung 3 kan? Tuh. Nah, jadi seperti itu. Bisa kita tes terlebih dahulu. Sebenarnya masih ada masalah karena kita perlu mengembalikan semua kondisinya dari kondisi dari animator. Jadi waktu kita play, dia kan ini true. Ini true. Dia mau ke sini, dia itu harus kondisi harus bisa kembali. Kembali kan ini harus false. Jadi kita itu kalau mencet button sebelahnya langsung play, dia tidak bisa pindah. Hanya ini aja menjadi true. Karena kondisinya ini tidak memenuhi. Jadi kita perlu melakukan namanya untuk mengembalikan semuanya menjadi false ya. Waktu kita klik play ya. Kita jadikan false dulu semuanya. Kita looping aja menggunakan for. For dari kita cek dari anim object dot parameter count. Parameter count itu adalah hitungan dari parameter yang kita gunakan. Di sini ada 3, berarti 0, 1, 2. Oke. 0, 1, 2. Kita gunakan sistem looping for. Jadi kita bakal anim object dot set bool. Kita akses dari ada anim object, kita akses semuanya langsung. Dot parameter get parameter ya kan, get parameter integer index i dot name koma langsung kita value-nya adalah false yang kita inginkan. Dia bakal ngerubah semua parameters anim menjadi false. Oke. Setelah kita ubah jadi false, jadi kita play pertama, dia kan masih jadi button stop. Kita play button kedua harus jadi stop, dan button pertama itu harus menjadi play. Berarti kita waktu mencet play yang lain, kita harus mengembalikan semuanya menjadi button play lagi. Oke, button play lagi ya. Oke, jadi di sini kita bakal menggunakan for yang berbeda. Karena siapa tahu kalian buttonnya itu 3, 5, 4, 7, kita bakal menggunakan dulu
Buttonnya kita akses dari button control anim ya. Button control anim kita akses dari childnya. Get child. Oh, transform dot child count. Nah, child count. Jadi dia jalankan sebanyak itu. Berarti kita perlu akses button control anim dot transform dot get child array dari i dot komponen, yaitu adalah image jadi sprite. Karena tadi kan sebelumnya 1 button ya, kita perlu jadi 3 button sekarang. Kita ubah sistemnya menjadi 3 button. Sprite dari sprite button anim yang ke 0 kita ubah dulu ke play, baru kita ubah ke stop. Kita harus tahu anim berapa yang kita pencet. Nah, seperti itu kan. Oke, kita tambahin di atas integer index anim. Kita taruh sini aja. Ini kita cek ya, karena di sini sudah ada string anim. Jadi kita cek jika namanya sama dengan yang ada di button, berarti itu itu yang sedang aktif. Kita cek anim sama yang atas anim get parameter. Nah, get parameter array dot name jika sama dengan string anim yang di atas. Nah, berarti kan dia itu menggunakan menggunakan string itu. Berarti index anim itu sama dengan i. Nah, mengambil value index anim. Oke. I. Index anim ya. Index anim sama dengan i. Oke, kita udah dapat. Ini kita ganti, kita garis miring aja, siapa tahu kalian nanti lupa kenapa harus dihapus. Oke, kita ganti, kita akses dari lebih panjang ya, maaf. Itu adalah button control anim .transform .get child. Nah, anak keberapa? Anak ke ikutin dari index anim. Terus .get komponen. Yaitu adalah image sprite button anim itu sama dengan 1. Kita ganti ke stop. Nah, seperti ini sama, kita copy aja, kita paste di bawahnya. Ini sebelumnya yang kita gunakan 1 untuk contoh. Dan ini kita ganti ke arah play. Wait, kita cek lagi. Berarti di bagian image button ini sudah tidak kepakai. Berarti ini bisa kita hapus, tidak masalah. Kita hapus saja karena tidak kepakai. Tapi di sini nanti kalian bingung. Ini ada. Oke lah, nggak apa-apa. Buat kenang-kenangan. Oke, kita coba ya. Oke, kita play. Kita lihat animator. Seharusnya tidak ada yang kosong di script. Oke, tidak. Image button anim. Oh, ini tadi ya. Ini tadi tuh yang kosongan. Oh, kita komen aja daripada kalian bingung. Ini karena tidak kepakai, kita komen. Karena di sini juga nggak pakai kan tuh. Oke, kita komen aja buat kenang-kenangan. Kita play, sorry. Biar tidak ada di sini. Nah, itu ada 3 ya. Ada 3. Kita play yang ini. Tuh, dia udah. Kita pindah ke anim 2. Dia udah kembali tuh, bener kan? Mantap. Kita stop. Dia false semua. Mantap. Kita main dari 3. Dia langsung senam. Kita pindah. Kedua, dia langsung jogging. Bukan jogging, capoeira. Kita kembalikan sini senam. Tuh, mantap kan? Mantap. Sekarang kita lanjut ke part 2-nya. Yaitu adalah untuk implementasi image target lebih dari 1. Oke?